Apa itu? Timbulnya rasa lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit bodoh. Akhirnya kalau misalkan awak beribadah kepada Allah selama menjaga berjamaah di mushola atau di masjid, atau mungkin awak sholat tepat waktu, tapi kadang-kadang penyakit bodoh melebar suan di dalam diri Allah. Hati-hati ya Pak Ustaz. Besok sebelum mata awal timbul di sholat, awal duduk di dalam sholat, masih beriman Bapak Ibu sekalian. Nah lebih parah ketika mulai melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah, dan mulai sesuatu untuk mengulang-ulang. Besok aku Allahu Akbar. Gimana ini timbul sholat, tapi walaupun belum besar. Datanglah penyakit bodoh boleh bersuara disebabkan banyak hal yang menyebabkan ini menjauh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai sholat itu salah satu besok sekarang dulu, besok yang dulu, alasan cara bertanggung jawab. Hancur sampai kacau dan segala macam. Ingat Bapak Ibu sekalian, banyak bodoh yang berbahaya yang bisa melakukan sesuatu beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan. Setiap kita insan yang hidup di atas permukaan bumi, secara sadar atau tidak, mengalami suatu kejadian yang menimpa dirinya, keluarganya, kelompoknya, kaumnya, yang tanpa dia sadari ada menjadi 3 kategori. Yang pertama menjadi musibah, yang kedua menjadi ujian, yang ketiga menjadi azab Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Sesungguhnya yang bernyawa akan merasakan mati dan merasakan mati. Dan Allah akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa suatu masalah, suatu kejadian peristiwa disebut dengan musibah, ada 2 yang mendapati diri kita pada dolima, kita sedih. Yang pertama menjadi ujian kepada Allah. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin. Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan buah-buahan, harta, jiwa, dan beruntung orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
Kalau ujian yang Allah berikan, kalau kita memahami ini sebagai ujian bagi kita, maka beruntunglah orang-orang yang diberi ujian. Tetapi kalau azab yang Allah berikan, sungguh mereka sangat merugi kepada Allah. Aziz ini menjadi ujian bagi kita atau menjadi azab. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendirikan salat, membayarkan zakat, kemudian berinfak di jalan Allah. Apa kata setelah itu terhadap salat? Orang-orang yang selalu mengingat Allah, ketika ia naik kalah, maka diberi Allah suatu ujian yang nantinya akan menjadi motivasi bagi dirinya dan menambah keimanan kepada Allah dan menambah kekhusyukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu ujian dari orang-orang yang beriman. Begitu sebenarnya menjadi azab bagi siapa? Bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak mengindah keburukan itu. Jadi ujian Allah bagi satu peristiwa kejadian oleh Allah itu merasa musibah. Maka kita perbedaan antara ujian dengan azab berbeda-beda tipis supaya bersaudara. Kalau bagi orang-orang yang beriman, ketika dia berbuat kesalahan, dia berbuat sesuatu yang buruk, sengaja atau tidak, dirinya akan merasa resah, gelisah. Anak cara jawab, aku mau dengar cara jawab. Ibu resah. Walau gelisah, bisa menyampaikan apa? Itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman, ketika dia melaksanakan kesalahan, bahkan dia merasa kelelahan. Dia sulit, senang dia. Rasulullah akhir semua. Hati-hati. Bisa-bisa hatinya tertutup oleh Allah untuk suatu kebaikan. Hati-hati ketika Allah sudah menutup hati untuk suatu kebaikan dan ada jodoh terhadap kebaikan. Tetapi kalau masih ada rasa galau dan gelisah ketika sedang melaksanakan atau mengambil suatu keburukan, masih ada harapan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berparah kami itu beruskan lagi. Ketika orang-orang yang beriman, orang yang melaksanakan sholat, dia baca Al-Quran. Ketika dia melaksanakan suatu keburukan, hatinya biasa-biasa saja dan cuma Allah. Seperti yang disinggung di awal tadi. Hayya 'alas shalah. Namanya dari
sholat, sebelum sholat. Nah, masih ada doa. Walaupun masih kami nanti lagi, nanti dalam lokasi, bahkan dengan berangkat di dalam hati dia, lagi bolong waktu sholat sembahyang langsung bayang gelisah ketika amalan datang, tidak gelisah ketika melaksanakan satu keburukan, tapi gelisah hatinya ketika amalan datang, langsung bayang lazat orang ketika bulan puasa kan tiga bulan hari kita kita siang hari kita dapat menamakan la puasa hati-hati yang baik sekalian. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka melakukan sesuatu bukti di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang merupakan dalam Bapak-bapak Ibu sidang dan hadirin Allah. Kemudian tentang azab. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang keburukan atau akibat dari azab Allah yang menimpa seseorang. Alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mereka kekal dalam selama-lamanya. Kunci bagus sekali. Ketika Allah menurunkan Rasul di permukaan bumi, yang pertama tugas yang Allah berikan adalah innama kullu utaman maka lima memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki adab manusia, memperbaiki tingkah laku manusia. Kalau itu selesai, lalu wa'budu ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca mencarinya. Itu sebagai pertanyaan dan berupaya saudara. Awak sholat, awak mengaji, awak berjamaah, tapi terkadang ibadah yang kita lakukan tidak berpengaruh terhadap perubahan hidup kita. Model sore, kalau misalnya pada Jumat mau baca saudara, yang tasawuf kata tidak ada perubahan sama sekali. Awak rasa malam itu, awak lepas itu, tetapi perubahan pada diri kita tidak ada. Yang ada hanya rutinitas yang kita lakukan. Kita sembahyang, kita pulang besok pada lagi, besok pada tidak ada perubahan. Apa kuncinya kata Rasul? Nabi menyebutkan usallu wa ayyatumuni usalli kira-kira. Salat kamu sebagaimana aku salat. Nah, sama itu terbaik. Dari awal kita berwudu, bersuci, sampai kita melaksanakan sholat sampai di akhir dengan salat. Yusalli wa ayyatumuni usalli. Sholat kamu sebagaimana aku sholat. Bagaimana sholat? Nah, kita baca, kita cari. Salah satu yang baik saja wudu kita.
Apakah kita pun mau buat kita? Atau cacah dia? Boleh kita membasuh tangan, membasuh muka, sampai bergerak tangan sampai mata siku, sampai dengan kaki, sampai mata kaki. Apakah sampai seperti itu? Kalau sampai kita tanya dengan pakaian kita, tak pakaian orang. Apakah pantas sudah layak pakaian kita untuk dilaksanakan sholat? Terlebih kemudian tidak itu baik kebuang aja keke misalkan, baang keke, lebih bersuci. Kalau tidak boleh istinja, sampai ke situ Rasulullah menganjurkan, yusannu al-ilmu yusalli. Ketika kita berpakaian, salawat kita pakai sehari-hari, ambil itu harus sampai nak ke tanah, sampai tak dengan hadas, najis, sampai ke situ. Kemudian sampai di mana? Ketika kita sholat berjamaah kita dengan semangat, atau hanya sekedar ikut-ikutan dengan balas-balasan, aku boleh hampir kau pun mereka buat masuk ke